Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rizky Afriansyah, Muhammad Imam Ramadan, Marisa Auditia Khoirunisa, dan Bunga Asmara akan menjelaskan mengenai materi flip-flop D untuk mata kuliah sistem digital. Pertama, pengertian flip-flop D. Flip-flop D atau data flip-flop adalah jenis flip-flop yang hanya memiliki satu input data, yaitu D, dan satu input pulsa clock dengan dua output Q dan Q bar. Flip-flop ini disebut juga flip-flop tunda karena ketika data dimasukkan ke dalam flip-flop D, keluaran mengikuti penundaan data masukan sebesar satu pulsa clock. Selanjutnya, cara kerja flip-flop D. Flip-flop D adalah elemen memori bistabil yang dapat menyimpan satu bit pada satu waktu, baik 1 atau 0. Ketika input D diberikan ke flip-flop, pemeriksaan rangkaian untuk sinyal clock adalah sinyal clock tinggi untuk level yang dipicu D flip-flop, kemudian dengan setiap pulsa clock, input D merambat ke output Q. Selanjutnya, untuk flip-flop yang dipicu tepi, rangkaian memeriksa transisi pulsa clock yang dengannya flip-flop menyebarkan input ke output. Tepi dipicu dapat tepi positif atau negatif dipicu. Tepi positif yang dipicu D flip-flop mengubah outputnya sesuai input dengan setiap transisi pulsa clock dari 0 ke 1. Sedangkan untuk tepi negatif yang dipicu D flip-flop mengubah outputnya sesuai input dengan setiap transisi pulsa clock dari 1 ke 0. Selanjutnya, perbedaan flip-flop D dengan flip-flop set reset. Terletak pada inputan reset pada flip-flop D, inputan reset terlebih dahulu diberi inverter NOT agar setiap inputan ke flip-flop D akan memberikan keadaan yang berbeda pada input set reset. Maka dari itu, hanya akan ada dua keadaan, yaitu set dan reset, di mana S sama dengan 0 dan reset sama dengan 1, atau set sama dengan 1, atau reset sama dengan 0. Selanjutnya, di sini ada gambar diagram sirkuit flip-flop D, di mana seluruh rangkaian dirancang dengan bantuan gerbang NOT N atau yang biasa diringkas dengan NAND. Di sini output dari satu gerbang NOT N diumpamakan sebagai satu input ke gerbang NOT N lainnya yang membentuk gerendel. Kemudian gerendel di gerbang dengan dua gerbang NOT N itu di mana D adalah satu input dan clock adalah input lainnya. Selanjutnya ada tabel kebenaran flip-flop D yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky, Imam, dan Marisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Afriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang pertama tentang D flip-flop. Di sini clocknya bernilai 0 dan inputannya D. Bagaimana cara menyelesaikannya untuk ditemukan? Di sini D-nya tidak diketahui angkanya, maka di clock ini menuju gerbang logi kanan. Dan si 0 ini menuju ke arah logi kanan dan berlawanan, yaitu negasi, maka hasilnya 1. Nah, terus yang habis itu menuju ke bawah, sama juga clocknya bernilai 0 dan melewati gerbang logi kanan dan hasilnya tetap juga sama, yaitu berlawanan, makanya hasilnya 1. Setelah itu kembali ke atas, 1 berjalan lagi menuju ke gerbang logi kanan dan berlawanan, yaitu negasi, maka hasilnya ialah 0 ya. Oke. Setelah itu dia turun ke bawah, maka hasilnya 0 karena tidak melewati gerbang logi kanan. Oke. Setelah itu 1 melewati gerbang logi kanan dan 0 juga melewati, maka 1 dengan 0 kita lihat tabel logi kanan, maka ininya 1. Oke. Q barnya mendapatkan nilai 0 dan Q nya mendapatkan nilai 0.
Q barnya maksud saya mendapatkan nilai 1 dan Q nya mendapatkan nilai 0. Si 1 ini kembali ke atas 1 dan si 1 nilai 1 bertemu dengan nilai 1 ialah, kita lihat tabelannya, 1 bertemu nilai 1 ialah 0. Maka benar mendapatkan hasil nilai 0. Lalu di sini kita akan isi tabel logikanannya. CLK-nya atau clock-nya di sini nilainya 0 ya. Dan D-nya tidak diketahui, maka isi saja X. Dan S-nya juga tidak diketahui, maka sama hasilnya X. Dan begitu pun dengan R, maka X juga. Dan di hasil nilai Q ini mendapatkan nilai 0. Sedangkan Q barnya mendapatkan nilai 1. Ya, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Ramadan. Di sini saya ingin menjelaskan flip-flop di kasus bagian kedua. Nah, kita mulai dari clock. Karena clocknya 1, saya tulis di sini 1 dan 1. Karena D-nya dimulai dari 0, maka D-nya 0. Dan ini kan masih satu jalan ya dengan seed. Jadi seednya juga 0. Nah, karena D-nya ke bawah, ke reset, dan kita melewati gerbang NAND, maka resetnya adalah 1. Nah, di sini kita punya dua inputan nih. 0, 0, 1, 1, 1. Nah, 0, 1 jawabannya adalah yang nomor 2 teman-teman, yang ini ya, 0, 1. Nah, jawabannya kan 1 ya, kita taruh sini teman-teman, ini 1. Nah, untuk yang bawah kita kerjain dulu yang bawah ini. 1 ketemu 1 sama dengan yang nomor 4 teman-teman. 1 ketemu 1 sama dengan 0. Nah, kita taruh sini 0-nya ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan tadi 1 ya. 1 melewati gerbang NAND, maka hasilnya 0. Mengapa bisa 0? Karena flip-flop D adalah memodifikasi flip-flop SR. Nah, sampai sini ngerti nggak teman-teman? Kalau ngerti tanya lagi aja. Dan ini dan 0 0 melewati gerbang NAND sama dengan 1. Nah, untuk 0 yang ini turunin ke bawah, taruhlah di sini. Dan 1 yang sini turunin, naikin ke atas, jadilah 1 di sini. 1. Nah, karena ini udah ketemu ya, mari kita cari inputannya agar inputan ini berjalan dengan lancar. 1 ketemu 1 sama dengan, mari kita lihat tabelnya. 1 ketemu 1 sama dengan 0. Berarti benar dong, di sini kita jawab 0. Dan 0 ketemu 0 sama dengan yang 1 ya. 0 ketemu 0 sama dengan 1. Nah, benar dong kita di sini jawabannya 1. Nah, berarti inputan ini lancar. Nah, kita tulislah tabel kebenarannya. Karena clocknya dimulai dari 1, kita naik, dan D-nya dimulai dari 0, D-nya dimulai dari 0, itu kita tulis 0. Nah, karena ini ya, karena kita nggak melewati gerbang NAND, maka seatnya masih 0. Nih,
masih 0 ya. Nah, untuk reset tadi kan kita melewati gerbang kanan ya, dari sini ke sini. Makanya ini jadilah 1. Kita tulis sini. Dan Q-nya tadi kita udah proses ya, hasilnya 0. Kita tulislah di sini 0. Dan Q-nya itu hasilnya 1. Jadi kita tulis di sini 1. Nah, jadi teman-teman selesai. Nah, mari kita lihat teman kita yang selanjutnya di kasus nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Auditya Hoironisa. Jadi di sini saya menjelaskan tentang clock yang bernilai 1 dan D bernilai 1. Nah, jika D-nya bernilai 1, maka S tetap bernilai 1 karena tidak melewati gerbang logika apapun. Tapi jika D ke R, dia melewati gerbang logika NOT, maka nilai R menjadi 0. Kemudian 1 nan 0 menjadi 1, 1 nan 1 menjadi 0. 0 melewati gerbang logika kanan menjadi 1, 1 turun ke bawah menjadi 1, nilainya tidak berubah karena tidak melewati gerbang logika apapun. 1 nan 1 menjadi 0. 0 naik ke atas, nilainya tetap karena tidak melewati gerbang logika apapun, maka 0 nan 0 menjadi 1. Maka Q bernilai 1 dan Q bar bernilai 0. Nah, ini dia tabelnya. Clock-nya bernilai 1 atau high, dan D-nya bernilai 1, S-nya bernilai 1, R-nya bernilai 0, Q-nya bernilai 1, dan Q bar bernilai 0.